Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sofyan. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Grobogan. Saat ini saya baru melaksanakan PPG di LPTK UIN Walisongo Semarang. Perkenankan, saat ini saya mau menampilkan video praktek pembelajaran dengan tema sumber hukum Islam. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Anak-anakku, sebelum kita ke pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siti. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita absen dulu. Siti, Hadir. Ahmad Faizin, Zainal. Oke. Yang tidak hadir, nihil ya. Oke. Ini kemarin kita membahas tentang kejujuran. Kita ketahui bersama, jujur itu adalah satu modal yang sangat luar biasa yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kejujuran, maka kita itu tidak akan punya martabat di hadapan orang lain. Tuh. Dalam hal ini, tentunya kejujuran itu akan kita peroleh. Ini kita kaitkan dengan materi pada saat ini, yaitu tentang sumber hukum Islam. Kejujuran itu kita dapat tentunya harus ada sumber. Dalam tanda kutip, di seluruh kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam apa yang kita lakukan, itu harus jelas. Jangan asal melaksanakan, tetapi ada sumbernya, ada pedomannya. Nah, orang Islam memiliki pedoman. Apa pedoman umat Islam? Al-Quran. Yakin Al-Quran? Ijma' dan qiyas juga akan menjadikan sebuah pedoman hidup. Oke, itu sekilas tentang apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Kemudian di dalam pelajaran kita ini nanti, tentunya kita memiliki kompetensi dasar yang akan kita bahas biar kalian nanti tidak kebingungan. Yang pertama, meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian indikatornya kita meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, meyakinkan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Tidak hanya kita yang paham, tetapi nanti kalian kita tuntut agar kalian pun juga bisa meyakinkan. Nah, meyakinkan itu kan berarti menjelaskan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pembelajaran kita, kalian nanti melihat, kemudian mengamati, membaca, menulis, mendengar dan menyimak. Nah, di sini nanti dibagi kelompok, nanti ada PPT yang kita sampaikan, ya, yang kita sampaikan melalui proyektor. Kemudian di sana nanti perhatikan, disimak.
terkait dengan materi yang akan kita pelajari saat ini. Di sini nanti masing-masing kelompok selain kita bagi 4, masing-masing kelompok satu pembahasan. Kelompok 1 urut ya. Kelompok 1 Al-Quran, kelompok 2 hadis, kelompok 3 ijma, kelompok 4 qiyas. Oke. Jika cukup, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari musyawarah kalian. Dimulai dari kelompok 4 atau 1? Satu aja ya. Urut. Kita biasakan urut karena di dalam Al-Quran itu pun juga sering dicontohkan, bahkan di dalam kita melaksanakan sholat pun kita itu selalu dituntut untuk selalu urut dalam beraktivitas. Biasakan selalu urut dalam beraktivitas. Biasakan. Pak, 4, 3, 2 kan juga urut. Ya urut, tapi itu kebalik. Jangan, ya urut yang semestinya. Oke, ya. Kelompok 1 silakan nanti perkenalkan dulu. Saya katakanlah siapa lagi? Contoh Hilda. Saya Hilda dari kelompok 1 mau menyampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah ini, gitu. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian nanti silakan dibuka pertanyaan juga. Andaikan nanti dari kelompok lain mau bertanya. Oke. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hilda Santi, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat manusia hingga akhir zaman. Dalam sumber hukum Islam, kedudukan dan fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber hukum pertama. Tujuan diturunkannya Al-Quran diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, petunjuk bagi manusia. Kedua, sumber pokok ajaran Islam. Ketiga, peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Apakah ada pertanyaan? Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rasul Faizin dari perwakilan kelompok 3. Akan menjelaskan sedikit materi tentang ijma. Ijma adalah bentuk dari ijtihad, yaitu kesepakatan para ulama ahli tajwid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh di masa sahabat adalah kesepakatan untuk ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah musyaf Al-Quran yang seperti kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Triawiyah, perwakilan dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas hasil musyawarah saya dengan kelompok saya, yaitu adalah qiyas. Qiyas adalah menamakan atau menganalogikan hal baru yang terdapat dalam Al-Quran. Ada? Kesimpulannya, oke, udah gini aja. Kita ulas satu persatu ya. Yang pertama tadi secara singkat saja Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, pedoman bagi umat manusia. Umat manusia, tidak hanya umat Islam, tetapi seluruh manusia hari ini. Oke, selanjutnya ini ada tugas, silakan dikerjakan. Dibuka linknya, tadi sudah kita bagikan ya, di via WA di grup, di situ ada.
link penilaian. Silakan, itu berupa Google Form ya. Silakan dijawab. Ya kalau kias wis malah ijit teter. Kias wis malah ijit tapi. Mas apa? Ijit tak tulisane lain. Ijit tak Ustaz. Iku iki ora. Ya, itu ada dua mungkin. Tadinya pada ijma Dan ya. Lupa sih. selesai bisa dikumpulkan. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya, sudah. Selanjutnya pekerjaan rumah LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan itu nanti di rumah dikerjakan. Itu ada beberapa halaman. Ada beberapa halaman, coba tak cari LKPD. Oh ya. Yang di link ya, di link nanti bisa dijawab di lembar kertas. Di lembar LKPD-nya, kompetensi dasarnya meyakini Al-Quran hadis. Untuk kompetensi dasarnya meyakini Al-Quran hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian tujuan daripada LKPD yang pertama menguraikan makna Al-Quran, hadis dan ijma, kemudian mendefinisikan kedudukan Al-Quran, hadis dan ijma, menjelaskan kandungan hukum dalam Al-Quran, keempat mendefinisikan fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan yang terakhir menyajikan macam-macam hadis dan bentuk-bentuk ijtihad. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Maka kamu melihat gambar itu, apa yang ada di benak kalian, maka tulis di dalam kertas tersebut. Gitu. Kemudian untuk tes keterampilannya, nanti kalian kita suruh untuk baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran yang diantaranya sebentar. Instrumen penilaiannya itu mencari bacaan mat tobi'i, mat arif sukun, dan bacaan mat wajib mutasil. Ini dipraktekkan dalam bacaan. Ya, dalam bacaan itu neng surat An-Nisa 59, An-Nisa 80, dan An-Nisa ayat 105. Belum kita tutup, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita cukupi dulu. Untuk LKPD-nya dikerjakan ya. Kita tunggu jawabannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.